Hello everyone, welcome back to my channel with me Mr. Robs. Ini adalah video pertama seri belajar pronunciation untuk level elementary. So, buat teman-teman yang pengen memperbaiki, meningkatkan cara pengucapan dalam bahasa Inggris, di seri ini kita bakal belajar sama-sama. Dan di video ini kita akan membahas I dan juga I. Jadi kalau yang pertama itu I-nya bunyinya panjang, kalau I yang kedua itu bunyinya pendek. Dan referensi yang digunakan selama seri belajar pronunciation ini adalah English Pronunciation in Use by Jonathan Marks. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang ada di channel ini. So, let's get started. Pertama, kita akan mempelajari dulu bagaimana cara mengucapkan bunyi I yang panjang. Jadi kalau misalkan teman-teman cek dalam dictionary, dalam kamus, biasanya ada simbol-simbol seperti ini. Dan itu dalam kurung. Contoh di sini yang akan kita bahas, I, ada huruf I dan juga tanda titik dua. Nah ini disebut dengan phonetic symbol. Phonetic symbol ini adalah simbol-simbol yang mewakili bagaimana sebuah kata itu diucapkan. Nah untuk yang I titik dua ini, is a long sound. Jadi bunyi yang panjang. I. Bagaimana cara kita mengucapkannya? Di sini kita akan coba pelajari caranya adalah make your mouth wide like a smile. Jadi seperti tersenyum, kita buka mulutnya lebar seperti kita mau tersenyum. Your tongue touches the sides of your teeth. Dan kemudian lidahnya itu menyentuh bagian sisi dari gigi kita. Jadi seperti tersenyum, dibuka lebar, dan juga lidahnya itu menyentuh bagian sisi dari gigi kita. Jadi I, I, I. Jadi pengucapan I-nya ini agak panjang. Sekali lagi, I, I. Jadi agak panjang. Baik, nah kita akan coba lihat contoh-contoh kata dalam bahasa Inggris dengan bunyi I yang panjang. Ada sound dan spelling, jadi maksudnya di sini ada bunyi, ada juga ejaan. Nah yang pertama poinnya, bunyi I yang panjang ini biasanya memiliki ejaan hurufnya E2, jadi ada dua huruf E, sorry. Kemudian atau menggunakan huruf E dan juga A. Jadi biasanya spellingnya itu kalau yang bunyinya I panjang itu huruf E-nya 2 atau double E, bisa juga huruf E dan juga A. Kita lihat contoh kata-katanya berikut ini. See, agree, eat, sit, team. Nah, seperti itu. Jadi pengucapannya I-nya itu panjang. Sekali lagi, see, agree, eat, sit, team. Nah, jangan diucapkan dengan bunyi I yang pendek. Misalkan kita mau mengucapkan agree, jadi agree, agree. Nah, itu kurang tepat karena pengucapannya itu harus panjang. Agree, bukan it, tapi eat, eat. Baik, kita lihat contoh yang lainnya. Kalau misalkan ejaannya itu I dan juga E seperti ini bunyinya bunyinya I panjang. Contoh, field, field. Atau misalkan peace, peace. Jadi bunyi I-nya itu panjang. Kemudian spelling yang kedua, ada beberapa contoh kata itu kalau yang ada huruf E, ejanya itu. Kita lihat di sini ada beberapa contohnya. Teman-teman bisa ikuti setelah saya mengucapkannya. These, meter, secret, evening, equal, Peter, museum, European, Chinese, Japanese, complete. Nah, bisa seperti itu. Ada juga kalau misalkan yang ejaannya itu huruf E dan juga Y. Contoh dalam kata key, key. Jadi I-nya bunyi yang panjang. Atau ada juga beberapa kata yang ejaannya menggunakan huruf I dibaca I panjang. Berikut contohnya, ski, ski,
kilo, liter, pizza, police, machine, magazine, magazine. Jadi bunyinya itu I-nya panjang. Yang selanjutnya, kalau ejaannya E dan O, seperti dalam contoh berikut, ini bunyinya juga panjang. Bunyi I-nya. People, people. Jadi bunyi I yang panjang. Baik, jadi teman-teman bisa lihat juga dari spellingnya, jadi ejaannya. Yang tadi kita ulangi ada yang huruf E-nya ada dua seperti ini, atau E dan juga A, ada juga I dengan I, sorry, I dengan E, kemudian ada yang menggunakan spelling E, atau gabungan E dan juga Y, spellingnya juga I, dan yang terakhir kalau spellingnya E dan O. Nah, kita akan coba ucapkan dalam contoh kalimat. Di sini ada 5 contoh kalimat, nanti teman-teman bisa latih kembali. Saya contohkan 1 sampai dengan nomor 5. Can you see the sea? Sekali lagi. Can you see the sea? Nah, ada perbedaan kan? Kalau the sea ini kita harus ucapkannya dengan I yang panjang. Can you see the sea? Jadi bukan can you see the sea? Nah, itu pendek. Jadi harus bunyi I yang panjang. Baik, kita lihat lagi contoh yang selanjutnya. A piece of pizza, please. A piece of pizza, please. Peter's in the team. Peter's in the team. A kilo of peaches and a liter of cream. A kilo of peaches and a liter of cream. Please, can you teach me to speak Portuguese? Please, can you teach me to speak Portuguese? Baik, itu untuk bunyi I yang panjang. Kita akan masuk ke bunyi I yang pendek. Sebetulnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Perbedaannya hanya di bunyinya kalau yang satunya itu panjang, kalau yang lainnya itu pendek. Jadi I, nah kalau dalam fonetik simbolnya itu tidak ada titik dua, jadi seperti ini dalam fonetik simbolnya. Dan ini merupakan a short sound, jadi bunyi yang pendek. Kalau tadi I panjang, kalau ini pendek. Jadi kita juga agak sedikit tidak terlalu lebar dalam membuka mulut kitanya. Kalau yang tadi I itu kan kita buka lebar seperti tersenyum. Kalau ini tidak terlalu lebar. Jadi I. Jadi I. I. Nah, pendek. Bunyinya itu pendek. Baik, kita akan lihat beberapa contohnya berikut dengan spellingnya, ejaannya. I yang bunyinya pendek biasanya bisa juga dengan ejaan yang menggunakan huruf I, seperti ini. Kita lihat contohnya. If, listen, miss, dinner, swim. Sekali lagi. If, listen, miss, dinner, swim. Oke. Terus kita lihat contoh yang selanjutnya. Busy, business, building, system, system. Jadi pendek. Sekali lagi. Busy, business, building, system. Jadi pengucapannya menggunakan huruf I yang pendek. Jadi jangan busy, business. Nah, kalau itu bunyi I yang panjang. Kita akan coba lihatnya dalam beberapa frase atau kalimat. Yang pertama, kita lihat yang ini. Baik. 56. 56. Dinner in the kitchen. Dinner in the kitchen. A cinema ticket. A cinema ticket. A picture of a building. A picture of a building. Big business. Big business. Baik, itu untuk bunyi I yang pendek. Nah, ini ada sedikit catatan. 8 letters of the alphabet have the sound I. Ada 8 huruf alfabet yang memiliki bunyi I yang panjang. Kita cek satu-satu. B, C,
D, E, G, P, T, V. Nah, itu contoh alfabet. Jadi ada 8 huruf yang bunyinya bunyinya itu menggunakan I yang panjang. Baik, itu untuk bunyi I yang panjang dan juga bunyi I yang pendek. Untuk pembahasan di video kali ini, jadi buat teman-teman saya sarankan untuk terus latihan, bisa cek kembali videonya, diulang-ulang terus-menerus cara mengucapkannya. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu harus cepat, yang penting kita ucapkan dulu secara tepat. Jadi nanti pada waktunya kita juga akan belajar bagaimana cara menggabungkan kata supaya dapat diucapkan dengan cepat dan juga tepat. Oke, itu untuk video kali ini. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, kalian bisa likes dan juga share. Dan buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Inggris lebih detail lagi mengenai TOEFL, misalkan TOEIC, IELTS, speaking, grammar, apapun itu yang berkaitan dengan bahasa Inggris, teman-teman bisa cek deskripsinya di video ini. Tetap semangat, have a good day, and bye-bye.